padamu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oke, tema kita adalah me and others. Kenapa? Karena gini, nanti kita akan sama-sama merenungkan hal ini. Mari kita baca dalam konteks Alkitab. Oke, konteks kita hari ini dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama ya saudara, seperti biasa di gereja ini kita semua suka firman Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan itu anchor kita, jangkar kita. Kalau nggak ada firman Tuhan, nanti perenungan kita tuh kemana-mana, nggak ada jangkarnya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Mari sama-sama aja baca. 3-4. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Terus, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Terakhir, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah kita yang bukan hanya dengar, tapi juga melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Saya diberkati melalui apa yang Pastor Yosua sharing ya, minggu lalu. Bagaimana Tuhan sudah menyelesaikan semua semuanya. Sehingga hari ini kita menghidupi Dia yang membangkitkan. Menghidupi apa yang Dia sudah berikan. Nah, jadi hari ini paling tidak 3 poin perenungan kita. 1 adalah mengapa kita memperoleh anugerah. 2, bagaimana kita menghidupinya.
Yang ketiga adalah pentingnya contoh dan keteladanan. Lagi ya, mengapa kita memperoleh anugerah? Bagaimana kita menghidupi anugerah itu? Pentingnya contoh dan keteladanan. Nah, nanti kita akan bisa melihat apa hubungannya. Apa yang Tuhan sudah lakukan itu dengan kita dan sesama. Haleluya. Saya kemarin sore dan semalaman nonton Coronation itunya, si King Charles. Ya. Wah, luar biasa ya. Gini saudara, kita ini negara republik ya. Kita itu sistemnya parlementer dengan presiden. Ada parlemen dan ada presiden. Kemarin saya melihat hal yang sangat berbeda dari pandangan orang awam yang hidup di republik, demokrasi, dengan suasana monarki, kerajaan. Waduh. Nah, yang saya bayangin terhadap tema kita hari ini. Dia naik kereta ya. Nanti kalau saudara belum nonton deh. Pasti ada rekamannya di YouTube tuh yang. Dia naik kereta emas, bukan labu, bukan itu. Masa kereta labu, ini bukan Cinderella. Saya lagi bayangin, saya ada di sana tuh. Ya, tentu kampungan ya. Wah, gue di Inggris nih. Kapan lagi? Mungkin nggak ada 2 kali ngelihat gini, ya kan? Saya ikut dong di belakang kan, di belakang lihat dari belakang. Pakai handphone juga mungkin nih saya. Ini bayangan saya nih. Begitu lewat saya udah seneng, wah dia dari belakang. Tiba-tiba tuh kereta berhenti. Wih, raja keluar, Pangeran Charles keluar, orang semua, wah kasih tepuk tangan, saya juga, wow Charles, King Charles. Dia jalan di sana, yang saya nggak kira dia menuju sini ke arah saya. Wah, saya tahu siapin, Fanny ada di situ toh. Ini kan bayangan saya. Saudara protes aja. Ini kan bayangan saya. Tolong dong. Dari sana Pangeran Charles ada mengarah gitu. Dia kayak nyari gitu. Set makin dekat. Begitu lihat saya. Namanya bayangan saya ya. Lihat saya deh. Dia tunjuk ke arah kami gitu. Kan saya nggak tahu ke arah saya. Wah, salah satu pengawalnya lompat pagar, nyari, ngasih ini Charles kan. Yang ini, bukan yang ini dia ngomong ya. This is the person, this is the guy. Gitu. Charles bilang, no. Ditunjuk satu bule, bukan. Ada orang Jepang di situ, bukan. Sampai saya di bawah pohon, pas di bawah pohon tuh, di bawah pohon. Ini, Charles bilang, iya. Saya langsung, saya ikut aja sama pengawalnya. Ikut. Semua orang juga bingung. Itu BBC langsung fokus ke wajah saya. Siapa orang aneh ini? Who is this guy? Who is this person? Saya juga, kenapa gua? I don't know why. Kayaknya gua akan ditangkap nih. Saya salah apa? Paspor ketinggalan lagi di hotel. Aduh, nggak bawa. Saya dibawa gitu. Masuk. Dia udah masuk. Saya ikut di situ. Saudara saya mau bilang, itu bayangan yang too good to be true. Tapi itu bahkan berkali-kalinya yang lebih dahsyat dari itu terjadi untuk saudara, untuk saya, saat kita memperoleh anugerah. Mengapa kita memperoleh anugerah? Buat saudara entar kerjaan dipromosi, please, terlalu kecil. Buat nanti keluargaku indah ya, aku punya pasangan hidup yang, please man. This not about me. Ini bukan semua tentang kita, nggak selalu semuanya harus tentang kita. Efesus 2 bilang gini, supaya pada masa yang akan datang, masa ke depan, ia menunjukkan kepada kita apa? Kekayaan kasih karunia-Nya. Si King Charles nggak harus berhenti. Semua orang juga tahu itu. Enggak harus. Lagi ya, enggak. Tapi dia berhenti
Dan di antara orang bule, orang India, orang Jepang situ, dia pilih saya di bawah pohon. Makanya ini kan bayangan saya. Tapi bayangin dah, Allah itu memilih saudara tuh loh. Kenapa? Enggak jelas kenapa. Kita cuma bisa bilang ini anugerah. Enggak harus. Enggak mesti. Lagi di bawah pohon, enggak ngerti ngapa-ngapain. Tuhan pilih. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi kalau cuma soal, nanti supaya aku dapat rumah, KPR ku lunas. Itu terlalu kecil saudara. Pengalaman itu aja sudah bisa membayar semuanya. Pengalaman itu. Bagaimana saya menghidupinya tadi? Saya akan bingung kan ya. Nanti kalau kita bandingkan dengan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Saudara, saya nggak akan naik kereta dengan gini ya. King Charles, dadah, saya ikut juga di dalam. Hai, dari dalam, Indonesia. Saya gitu, enggak. Saya menyadari bahwa saya itu nggak ada apa-apanya masuk di labu emas itu. Saya nggak akan kelihatan di, yes, ini gua di labu, kami dekat. Tapi tahu nggak, ada orang Kristen kayak gitu. Belum terima Tuhan Yesus ya, neraka. Kita aja anugerah, Tapi kita di hadapan orang yang nonton itu rakyat jelata dan bilang, hey, aku diberkati. Mobil lu apa? Enggak sama ya. Sorry. Gitu? Aduh. Saya percaya saudara dan saya kalau menyadari betapa Tuhan kasih anugerah itu, enggak kayak gitu. Matius 11 itu ngomong ayatnya untuk semua orang. Setiap kali saya baca, marilah padaku semua orang yang letih lesu beban berat. Ini pertobatan saya ya. Saya gini, ini cocok banget untuk si jemaat yang lagi itu tuh. Lagi letih lesu kayaknya dia. Hubungannya sama pacarnya agak kurang. Lagi berantem terus nih. Dia perlu banget nih. Tapi tahukah saudara, ayat ini untuk saya. Ayat ini untuk kita semua. Gak ada orang yang gak pernah letih. Gak ada orang yang gak pernah lesu. Kita semua ini ya butuh anugerah. Dan waktu anugerah itu datang, gimana respon kita? Apakah kita merasa layak? Hei, memang harus gua yang dipanggil Charles. Please man. Senantiasa menyadari bahwa semua ini adalah pemberian. Bukan karena kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Waktu engkau terima anugerah itu, nomor satu, pasti kita pikir, orang yang kita sayang. Apa yang menjadi lingkungan sekitarmu itu apa sih? Coba definisiin, pelan-pelan ya. Apakah rumah? Ataukah next orang di pekerjaan saudara? Pernah gak doain orang di kerjaanmu? Kalau enggak, coba cek, jangan-jangan memang kita gak pernah sayang itu. Kita gak pernah kita nggak pernah taruh hati kita untuk mereka kok. Memang enggak. Kalau enggak, denger ya, Tuhan tetap sayang kita. Enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa maksudnya. Sekarang berubahlah, mulai doain. Pak, Bapak nggak tahu kantor aku, Kak. Kantor aku tuh toksik banget. Nggak ada yang bener di kantor aku, Pak. Sambil nangis. Dengar ya, justru karena kantormu toksik, Tuhan kirim kamu ke situ. Untuk doain mereka. Sedang kita ada di situ, kita doain. Jadi berkat untuk kantor itu. Iya dong. Mungkin rekan bisnis saudara. Mungkin guru saudara, mungkin dosen saudara buat saudara yang kuliah. Apa yang menjadi lingkungan saudara? Di situ kelihatan hatimu. Hati kita dilihat dari kelihatan banget di situ. Amin ya? Ya. Saya masuk ini, pentingnya contoh dan keteladanan. Poin ketiga.
Ayat Matius 11 tadi, ini terusannya. Tadi kan berkata, marilah padaku semua orang yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29 gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu apa saudara? Enak, dan bebanku pun ringan. Saya sandingkan dengan Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Artinya gini loh saudara, anugerahnya sudah ada untuk semua. Yang menariknya Allah kita, dia bukan King Charles. Yang menariknya buat kita, raja kita. Dia raja segala raja. Anugerahnya gak untuk satu orang. Anugerahnya buat semua. Dia ajak semuanya. Kasihnya cukup. Anugerahnya cukup untuk semua kita. Anugerahnya sudah dibuka, tapi seringkali ada orang, bukan saudara dan saya nih, yang memang gak mau datang ke situ. Dia gak bisa ngelihat itu anugerah. Sehingga kehidupannya berkutat di dalam dunia yang sama. Tuhan mau kasih kita cook. Kenapa cook saudara? Karena kalau saudara lihat ya, saya gak tahu, ini orang di kampung Sumatera ya. Biasanya kalau, karena saya lahir besar di Sumatera ya. Jadi kalau bajak sawah tuh ya, sapi atau kerbaunya tuh selalu 2 minimal, jarang 1. Jarang, kenapa? Itunya berat sekali. Kenapa 2? Karena biasanya dikasih sama yang senior. Maksudnya saya gitu ya. Kerbau senior ya. Kerbau yang udah lebih berpengalaman disandingkan sama kerbau yang lebih ya tingkat-tingkat junior lah gitu ya. Dan dikasih cooknya ini bukan untuk membebani saudara. Supaya jalannya bareng. Supaya itu jalannya tuh ikutan. Kenapa? Karena yang lebih muda biasanya itu kreatif dia. Ya, lihat, gitu. Jadi cook dalam konteks ini berkaitan dengan pemuritan saudara. Discipleship. Di mana kita berjalan bersama-sama mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tahukah saudara, banyak orang yang sudah dibuka anugerahnya dalam hidupnya, tapi dia berjalan dengan keinginannya sendiri. Kenapa kita nggak bisa seringkali ngelihat orang lain dalam rencana Allah dalam hidup kita? Kita tuh, bukan kita ya, saya gitu ya. Saya seringkali ngelihatnya tuh sendiri. Visiku. Rencana Allah dalam hidupku. Masa depanku. Kenapa? Memang hati kita tuh nggak di Tuhan. Hati kita seringkali berhalanya diri kita sendiri. Rekan-rekan, justru karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Raihlah hati Tuhan untuk lebih memikirkan rencananya dalam hidup kita melalui orang lain. Amin. Saat kita katakan aku mengasihi Tuhan, hati Tuhan tuh ya saudara kelihatan bagaimana kita memikirkan orang lain. Aneh rasanya kita bilang kita sayang Tuhan sebagai suami, saya nggak pernah ngurusin istri dan rumah tangga. Aneh. Aneh rasanya sebagai istri kita bilang kita sayang Tuhan, tapi rumah kita nggak pernah doain sebagai tiang doa. Aneh rasanya kalau kita sebagai karyawan yang mengasihi Tuhan, kita bahkan gak pernah doain kantor kita. Bahkan kita merasa kita ada di kantor itu sebagai hukuman Tuhan. Hari ini saya tinggalkan pesan firman Tuhan ini untuk saudara dan saya. Saat kita mengerti betapa anugerah itu dahsyat,
Mari kita berjalan dalam rencananya untuk sekitarmu.